Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, perkenalkan saya Asyisha Nuriskia. Saya Alian Wasifah. Kami perwakilan dari Necis Bergema 1 SMP Negeri 1 Cisarua akan berkunjung ke tempat pembudidayaan jamur di daerah Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Yuk ikuti kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Maaf Ibu mengganggu. Kami dari SMP Negeri 1 Cisarua. Ibu izin ingin mengetahui tentang pembudidayaan jamur di daerah sini. Sebelumnya Ibu boleh diperkenalkan dulu nama ibunya siapa? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ibu Ika yang beralamat di Kampung Cibadak, Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pemilik pembudidaya jamur sekalian olahan yang ada di depan itu. Mungkin adik-adik mau bertanya tentang apa, silahkan. Ibu dari kapan memulai usaha jamur ini? Mulai budidaya ini? Kalau budidaya jamur ini udah lama deh, dari tahun 98. Insya Allah sampai sekarang Ibu masih konsisten ya di budidaya jamur. Bahkan dari tahun 2008-an lah ya udah mulai di pengolahan ya sampai sekarang itu gitu ya. Ya, Bu. Ibu kalau boleh tahu jenis jamur apa yang Ibu tanam ini? Oh, ini namanya jenis jamur tiram putih kalau trennya bilang di sininya ya. Ada juga yang bilang ini adalah jamur shimeji. Cuman yang lebih trennya dibilangnya jamur tiram putih aja. Juga ada jamur kuping. Cuman yang paling ibu dominan, yang paling dibanyakin jamur ini karena diolah yang pakai jamur ini. Oke Bu. Terus Ibu berapa kali panen Bu dalam sebulan? Atau kayak Ibu kalau panennya tuh kapan? Oh, kalau ini deh jamur yang sudah masa habis produksinya, usianya udah 3 bulan naik ke 4 bulan. Jadi produksinya udah kurang. Insya Allah ini dalam minggu ini juga dibuang, nanti masuk yang baru untuk panen di di bulan puasa. Kenapa? Karena di bulan puasa itu jamur harganya suka naik ya. Nah, kalau untuk siklus pertumbuhannya ini dari awal budidaya ya, dari pengadukan sampai fermentasi, lalu penyetiman sampai pembibitan, disimpan di sini sesudah usia 45 hari ya. Dari 45 hari ini sampai ke 2 bulan ya baru keluar jamurnya. Siklusnya bisa awal dari panen 12 hari datang lagi gitu ya, keluar lagi yang baru. Dari 12 hari kesananya datang lagi 15 hari gitu ya. Nah, untuk kesananya jadi semakin lama jenis jamurnya semakin mengecil, juga siklus budidayanya semakin menurun waktunya, nggak secepat di bulan pertama gitu ya. Jadi kalau panen tuh biasanya tiap gini, ini kan masuk umpamanya ini 5.000 satu kandang ya. Waktu pembibitan bareng, penyetiman bareng, tapi kenapa waktu panen beda-beda ya, itu mah anugerah Allah aja ya, kita juga nggak bisa memprediksinya karena kalau masalah riji dan segala macam Allah yang ngatur. Karena ibu juga kadang bingung kenapa waktu nyetim bareng, bibit bareng, numbuh nggak bareng. Tapi kalau ibu diperhatikan, kalau ini tumbuh bareng besok nggak panen ya. Nah, terus di pasar juga mungkin oper produksi. Jadi ya alhamdulillah. Jadi sekarang yang ini, besok yang ini. Jadi selama satu kandang 5.000 ini selama 3 bulan bisa panen setiap hari. Cuman produksi semakin menurun. Dihitung-hitungnya satu backlog ini sampai 3 bulan, mau sampai masa dibuang bisa 3 on sampai ke 4 on. Itu juga dengan pengurusan yang baik, penyiraman segala macam gitu ya. Ibu kalau untuk sekali panen biasanya Ibu tuh mendapat penghasilannya sampai berapa Ibu? Oh, kalau untuk sekali panen kita hitungnya nanti sampai habis saja ya. Ini umpamanya masuk ini dengan biaya satu backlognya ini bisa sampai kandang, biaya angkut segala macam, biaya buka ini di 3.000 ya, di 3.000. Nanti ini kalau sekarang harganya bisa di 14 atau 15.000 per kilonya.
Kalau ini dapat keluarnya dari satu backlognya 3 on, kalau itu ini bisa mencapai ke 4.500 dari modal kemarin yang pertama masuk ke sini 1.500. Ini bisa keuntungan 1.500 dalam jangka waktu, tapi itu per 3 bulan gitu ya. Oh gitu ya Bu. Ibu pernah mengalami Rugi kerugian gitu. gitu nggak Bu? Oh, kalau usaha ruginya ya ada, cuman ya kenapa ibu jalani daripada ruginya, alhamdulillah masih banyak untungnya mungkin ya, makanya selamanya sampai saat ini, bukan selamanya ya, sampai dari awal sampai saat ini masih ibu pegang, alhamdulillah. Ruginya ada, untungnya pun ada, cuma kalau dibandingkan ya tetap makanya dijalani masih ada. Kenapa? Karena ibu ada terobosan, kalau ini oper harganya murah, ibu diolah yang di depan itu tadi, dibikin aneka makanan. Kenapa dibikin aneka makanan? Karena kalau jamur sesudah panen itu harus langsung diolah ya, nggak bisa pasca panen seperti kentang dikasih masuk gudang dulu, kayak padi udah pasca panen masuk gudang dulu. Kalau jamur nggak bisa, jadi harus jamur segar diolah nih gitu. Jadi kalau bandar overproduksi ya udah ibu olah gitu, tapi kebetulan diawetkan ya lebih menguntungkan ya, lebih menguntungkan. Kerugiannya ada, kadang bikin jamur ini yang paling fatal adalah tidak numbuhnya miselium, tidak turun, tumbuh hitam. Ya jadi kadang-kadang, cuman kalau sekarang ada bisa bisa diolah lagi gitu. Karena kalau jamur itu ya dibilang gampang ya gampang, dibilang susah juga ya susah, karena memerlukan segala macam pekerjaan nih untuk adik-adik sekolah apapun, butuh ketelatenan, perhatian dan keseriusan ya. Itu adalah kunci, baik kunci pendidikan, kunci berbisnis, dari apapun itu adalah harus serius aja. Itu adalah kunci yang utama. Nanti kalau ada kerugian, ada keuntungan, kerugiannya kita pelajari ya. Nah seperti adik aja belajar, pertama nggak bisa, kalau nggak dipelajari nggak mungkin sampai bisa kan. Iya, jadi ini juga jamur sama, jadi dipelajari. Nah apa kurangnya, ternyata ada kurang kebersihannya, kurang sterilnya, kurang penyiramannya, itu ya semakin diperbaiki gitu untuk kita mencapai ke keuntungan yang stabil kayaknya gitu ya. Biasanya ibu dari penghasilan yang ibu dapat itu berapa keuntungan yang bisa ibu bagikan? Kan mungkin ibu menjalani usaha ini juga tidak sendiri ya Bu, dengan yang lain. Biasanya itu dibaginya berapa persen Bu? Kalau kebetulan kalau ibu pemilik pribadi, jadi nggak ada keuntungan, cuman ibu ya berbaginya pembayaran ya karyawan aja. Ya pembayaran karyawan sesuai perjanjian dengan karyawan, apa mau caranya mingguan, apa mau caranya rata-rata sih semingguan, atau dia mau borongan, itu mah gimana kita perjanjian sama karyawan aja. Terus untuk memulai usaha jamur ini, apakah seorang diri atau ada beberapa orang yang terlibat gitu Bu? Jadi untuk memulai ini semua. Nah ini pertamanya dulu ibu hobi ya, karena dulu di 2098 sangat cantik dan lain lah daripada yang lain, sangat berbeda, ada jamur numbuhnya kayak gini, ternyata dimakan juga enak. Nah dulu ibu suka makan, ingin budidaya. Alhamdulillah sampai sekarang gitu. Jadi makanya adik-adik punya hobi itu, carilah hobi yang ada terobosan sampai ujungnya ke menguntungkan gitu ya. Jamur yang sudah siap panen itu biasanya seperti apa Ibu? Nah ini yang kayak gini ya, ini juga sebetulnya udah siap panen, karena ini yang udah siap panen karena ini backlog kecil. Jadi jamur enggak seberapa besar ya. Jadi ini karena backlognya backlog kecil. Ini udah siap panen ini. Biasanya ini besar-besar, cuma ini yang mau diganti, udah mau habis masa produksinya. Ya, terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya. Itu cukup
membuat kita menjadi lebih tahu lagi Iya, bagaimana cara membudidayakan jamur ataupun lainnya. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Dan- Sama-sama deh. Maaf Ibu menerimanya di kubung ya. Tapi ada yang maunya katanya ke kandang, kebetulan kandangnya mau habis. Silahkan Ibu doakan adik-adik sukses, sehat ya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Selanjutnya setelah perbincangan tadi, sekarang mari kita mengenal lebih dalam mengenai jamur. Ada lagi, silakan adek. Ini jamur. Baik Ibu, untuk jamur yang sudah siap panen biasanya diolah jadi masakan apa ya Bu? Oh, bukan siapa ini sudah dipanen ya. Oh ya. Ini ceritanya udah dipanen, Ibu bikin olahan yang ada di depan itu, yang dibikin crispy-nya, dibikin kerupuk, dibikin sistik, dibikin manisan jamur, nugget, bakso, ada juga kue semprong jamur. Nah, ternyata Ibu olah seperti makanan-makanan itu, satunya awet, kedua kalinya ya alhamdulillah dikenal orang dan juga di pasar masih bisa dipasarkan gitu ya. Per kemasannya biasanya dijual dengan harga kisaran berapa? Ini tergantung pembeli ya, cuman paling sedikitnya kalau di crispy 1/4, harganya 250 gram itu harganya 25.000. Kalau untuk semprong 1 pak 25.000, untuk kerupuk 20.000, dan untuk yang lainnya ada juga kalau partai besar yang seperti untuk yang agak jauh-jauhan sekarang udah mulai ada pesanan karena untuk lebaran begitu ya. Baik Bu, untuk pengolahan tadi udah sampai mana ya gitu, jadi si snack Pemasarannya gitu ya. Kalau untuk pemasarannya alhamdulillah di sekitar daerah di sini ada juga yang ya hampir seluruh Indonesia. Karena kenapa banyak orang yang beli pendatang-pendatang atau saudaranya kirim, bahkan adalah sekali-kali yang keluar ya, mereka kirim untuk ke luar negeri, ada saudara di sana, ada buat oleh-olehnya, ada dibawa oleh-oleh dari Ibu, makanan terutama di crispy-nya itu. Untuk instansi juga ada yang pakai untuk paket-paketan untuk oleh-oleh dan untuk ada tamu-tamunya. Kebetulan di sini sangat dibantu, ada instansi-instansi seperti ada SPN, ada rumah sakit jiwa, ada sekolah-sekolah SMK, SMP, ada Bunai, ada Kavaleri. Itu kalau mereka ada tamu-tamu selalu oleh-olehnya pakai olahan jamur ini, karena ini juga masih bisa dibilang khas daerah sini gitu. Ibu angkat daerah sini, dan karena banyak jamur ya Ibu otomatis dikhasin aja untuk daerah ini gitu ya. Untuk penanaman jamur ini apa bisa dijelasin sih isi-isi dari plastik ini ada apa aja? Ya. Untuk kandungan ini ya, kandungan media. Pertama di serbuk kayu ditambah untuk naikin pH-nya jadi pakai kapur, untuk penambah nutrisinya pakai dadak dan giling jagung ya, jagung halus gitu. Itu ini adalah tanaman jamur Ibu ini tanpa pestisida, tanpa disiram air kimia. Kalau toh banyak ulat atau banyak apa-apa, Ibu kasih aja bawang putih yang dihaluskan, ditambur air, disiramin gitu. Itu untuk semacam kutu dan nyamuk-nyamuk kayak gitu ya. Udah ini mah udah jelek, udah mau habis. Penyiraman juga air bersih gitu ya. Untuk dari satu plastik ini cuma bisa sekali tumbuh jamur atau bisa beberapa kali? Enggak, itu bisa rata-rata di 6 atau 5 kali. Dalam siklus 3 bulannya udah Ibu jelasin sama Ade yang tadi. Ya. Makasih Ibu. Ya, Makasih, sama-sama. Bu. Sukses selalu.
Baik Bu, boleh bisa jelaskan ada produk apa saja? Oh, ini deh yang jamur yang tadi di kandang tadi, ini diolah dibikin ini jamur kerupuknya. Berbahan baku jamur dan juga ada campurannya. Kalau ini yang semprongnya ya. Ini juga yang kemasan ini jamur crispy juga. Nah, ini yang crispy kerupuk. Ini dikasih rasa. Ini yang rasa-rasa. Ini yang semprong tadi. Ini bikin si sticknya. Ini ternyata makanan ini awet. Bisa di 4 bulan, 3 bulan sampai 4 bulan. Tapi ini semua baru karena produksinya di sini. Gitu ya. Ini boleh ditimbang paling sedikit beli 250 gram. Harganya 25.000 yang kayak gitu. Ini sistiknya dan segala macamnya. Baik Bu, terima kasih untuk penjelasannya. Sama-sama.